Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah ilalil azim amma ba'du. Oke, buat sobat KBR semuanya, malam ini saya kedatangan tamu dan saya mau tanya-tanya juga cerita yang lagi semalam sobat, karena beliau ini nelpon saya dan beliau langsung datang ke sini karena merasa bingung katanya, tapi nggak tahu ceritanya bagaimana sobat. Kita dengerin aja ceritanya, kok dia bisa bingung kayak gitu. Oke bang, gimana ceritanya bang? Jadi kan semalam tuh sekitar jam 12, Ya. saya kan lagi nganterin cewek saya kan Iya. pulang. Nah, begitu dalam perjalanan kita lewat tempat sepi nih. Nah, terus cewek saya itu ngerasa bau mangga gitu Ki, yang menyengat banget. Iya. Wangi tapi menyengat sampai Mangga bacang gitu ya? iya Ya, kayaknya yang wangi itu. wangi banget ya. Iya. Nah, terus sampai dadanya ngerasa kayak keganjel gitu. Kayak ada yang ngeganjal ke Iya. dada, ada yang mentok ke dada lah. Iya, benar kayak mentok gitu. Hmm. Nah, terus selang 2 atau 3 menit langsung tadinya seger banget, terus langsung lemes banget Ki. Lemes banget dah. Kayak orang mau pingsan. Nah, Iya. saya tetap jalan kan, saya kira biasa aja gitu Iya. kan. Sedangkan kalau saya pikir, wah kayaknya masuk angin nih. Nggak masuk akal, soalnya kalau masuk angin pasti ada prosesnya Ki, Iya, ya kan? iya, benar, Pusing benar. dulu atau apa dulu. Kali ini selang berapa menit langsung berubah gitu. Akhirnya saya jalan terus. Akhirnya dia udah lemes banget. Saya juga takut jatuh. Akhirnya saya berhenti ke pinggir. Saya tanya-tanya. Nah, dia udah diem aja, udah kayak bingung gitu. Oh, iya, Diem, udah kemana-mana tatapannya dah. udah kosong gitu. Iya, udah kosong gitu. Nah, terus saya udah mentok banget deh kan. Akhirnya saya nelpon Kibrata lah. Iya. Nah, pas saya telepon, kan saya 2 kali telepon ya. Yang pertama Kibrata nggak diangkat tuh karena nggak aktif kayaknya. Iya. Nah, itu dia udah sempat mau marah-marah Ki. Nggak tahu kenapa dia kayak mau marah-marah. Udah jangan gitu lah. Nah, yang kedua akhirnya kan saya telepon lagi diangkat. Nah, begitu diangkat, terus pas saya nelpon Kibrata, langsung dia keluar, nggak tahu kenapa tuh. Iya. Bingung dah tuh saya juga. Begitu Aki ngomong sebentar, langsung tuh di Iya kan, keluar. saya kan pas abang nelpon tuh jam berapa itu ya? Sekitar jam 12. Ya sekitar jam 12. Nah di situ abang nelpon, saya angkat dan saya memang mengatakan ya sebentar. Iya. Nah pas saya mengatakan sebentar, mungkin hitungan berapa detik tahu-tahu Langsung keluar. muntah. Dia langsung muntah. Setelah itu seger lagi kayak biasa. Iya. Seger lagi. Nah, udahlah saya lanjutin. Saya lanjutin perjalanannya. Iya. Setelah itu mulai dia ngerasa kayak agak-agak lemas, agak-agak mual. Itu pun akhirnya saya suruh dengerin handset sambil dengerin baca Al-Qur'an segala macam kan. Nah, terus tiba-tiba dalam perjalanan sambil dengerin bacaan Al-Qur'an itu, terus tiba-tiba dia langsung buru-buru matiin HP-nya. Buru-buru matiin HP-nya biar Al-Qur'an itu nggak nyala lagi di handsetnya. Terus setelah itu langsung dia natap muka saya lewat spion, ya kan, spion motor. Senyum aja. Nah, terus sambil nyinden tangannya gini-gini, ya kan. Nah, terus setelah itu dia selalu ngomong saya suka gitu. Saya kan bingung kan, kenapa jangan ngomong kayak gitu apa gitu. Orang lagi pusing kayak gini, lagi bingung kayak gini, malah bercanda-bercanda gitu. Saya nggak tahu tuh Ki kalau itu kerasukan atau apa kan. Nah, terus akhirnya berjalan, akhirnya dia kayak mau keluar Ki, kayak mau muntah gini. Akhirnya langsung saya berhenti kan ke pinggir, langsung dimuntahin semuanya tuh. Dimuntahin semuanya. Langsung dia segar lagi kayak biasa. Akhirnya saya tanya kan, kamu kenapa sih tadi? Kenapa gitu? Dia bilang, kenapa sih, orang nggak apa-apa gitu, gitu. Lah tadi maksudnya ngomong saya suka itu maksudnya apa? Terus tadi kenapa nyinden? Dia bilang, ih orang aku nggak kenapa-napa, aku nggak lagi kayak gitu. Aku dari tadi baca surat Al-Kahfi. Nah, terus kamu baca surat Al-Kahfinya itu di dalam hati atau diucapin gitu? Diucapin, emang kamu nggak denger? Enggak, aku bilang. Saya bilang begitu. Emang bener itu tuh dia nggak baca apa-apa gitu, tapi perasaan dia baca. Udah setelah berjalan situ,
kita sambil jalan, sambil cerita tentang itu, sambil cerita tentang kok bisa ya Ci tadi, kan dia namanya Cici ya. Iya. Nah kok bisa ya Ci tadi, padahal aku telepon Kibrata dong loh, dia pun nggak minta foto, nggak, terus juga nggak nanya nama, terus juga nggak tatap-tatapan langsung, kok bisa tiba-tiba langsung keluar gitu. Saya bingung di situnya Ki. Itu gimana tuh Ki? Saya bingung juga nih menjelaskannya. Bukannya bingung sih, karena tapi ya saya balikin lagi tergantung pandangan sobat-sobat KBR semuanya. Karena ya emang ini kejadian bukannya rekayasa, ya kan Bang? Iya. Bukannya kita udah ini, memang kejadian semalam ini. Emang si abang ini nelpon saya, dan mungkin kalau saya buktiin di kamera juga ada teleponnya jam berapa. Nah, itu, dan dia si abang ngucapin terima kasihnya juga jam 1 lewat. Nah, itu mungkin saya tadi bikin status. Nah, jadi itu saya menjelaskannya begini. Kenapa saya kok nggak minta foto ataupun nggak minta video call biar ngelihat langsung. Nah, mungkin kalau sepertinya kalau dijelasin, ya percaya nggak percaya. Nanti disangkanya nanti saya sakti kalau saya jelasin. Nah, padahal kan saya bodoh, cuman saya ngedoa, ya Allah, jikalau memang ada yang mengganggu, tolong singkirkan. Gitu, hanya itu. Nah, pertolongan itu, nah, walau alam dah. Siapa yang datang untuk menolong itu walau alam. Yang penting kita minta ke Gusti Allah. Saya pribadi pun makanya saya bilang sebentar. Nah, itu saya hanya berdoa, ya Allah, jikalau memang ada yang nempel ataupun ada yang iseng, yang jolim, tolong singkirkan. Itulah salah satu, jikalau memang kita segala sesuatunya memohon, selalu memohon perlindungan, selalu meminta perlindungan. Nah, itulah yang mungkin saya selalu bilang berkah selamat. Makanya saya selalu bilang ke siapapun, nggak usah minta apa-apa dalam hidup itu. Cukup doa aja, berkah selamat, udah. Nah, nanti kalau saya ceritain kenapa-kenapanya, kok bisa dengan saya bilang sebentar, kok tahu ada efek mual di tubuh si Cici ini. Nah, itu udah, itu cukup, gak usah diceritain itunya mah. Gimana prosesnya, gimana nanti ininya. Nah, mungkin kalau kita, ya itulah ilmu hikmah kayak gitu. Jadi nggak bisa dibuktikan memang secara mutlak real. Tapi memang kita yang menjalani, kita yang kasarnya mengalami gitu. Ya kita merasakan aneh, kok kayak gini kok bisa. Nah, makanya nggak bisa kalau dipikir secara logika, ya nggak bakalan bisa. Nah, inilah ilmu Allah ya kayak gini. Gitu. Yang penting kita jangan lupa selalu memohon perlindungan sama Gusti Allah, selalu memohon perlindungan, selalu memohon apapun yang kita ini, ya minta, saya hanya syariat kayak gitu. Pokoknya itu sobat, cukup sekian ya Bang ya. Sekian. Ini pengalaman si abang langsung. Pengalaman pertama kalinya juga sih. Ya, pertama kalinya sama ceweknya itu kerasukan, dan dia aneh juga nelpon saya. Dia sebenarnya pengen tahu kok bagaimana bisa berefek ke. Iya, makanya saya datang jauh-jauh ke sini cuma pengen nanya itu doang Ki. Makanya dia aneh kok bagaimana lewat telepon nggak minta foto, nggak minta video call, tapi berefek ke ceweknya ini, membuat ceweknya muntah, langsung normal kembali. Ya, langsung gitu, normal kembali. Pokoknya itu intinya. Pokoknya ya semuanya kita kembalikan lagi ke Gusti Allah sobat, karena yang memberikan pertolongan, yang memberikan ini, itu datangnya dari Gusti Allah, ya memang melalui syariat siapapun itu yang Gusti Allah kehendaki kayak gitu. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Sekali lagi sobat, terinti utamanya sobat, yang penting kita selalu memohon perlindungan sama Gusti Allah. Nah, makanya kita kalau bisa, kalau kita mau tidur itu yang qul a'udzu birabbil falaq itu sobat, itu jangan sampai lupa gitu. Yang qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin ija hasad. Karena sekeliling kita banyak orang-orang yang hasad, sobat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya pribadi Kibrata Rama, dan ini si Abang namanya Arul. Dan mudah-mudahan kita doakan juga, mudah-mudahan Arul ini dengan ceweknya langgeng sampai ke hari pernikahannya. Amin. Ini mudah-mudahan diijabah sama Gusti Allah, dilancarin juga segala urusannya untuk menghalalkan ceweknya. Amin. Itu. Oke sobat, cukup sekian. Mudah-mudahan buat sobat KBR juga semuanya selalu diberikan perlindungan oleh Gusti Allah, selalu diberikan kesehatan walafiat, dan selalu diberikan rezeki yang luas. Amin amin ya rabbal alamin. Alafu kepada para guru, para sesepuh, para senior, alafu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.